Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studi Akuntansi Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas soal ujian Zahir Accounting untuk PT Persada Makmur tahun 2024. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jika Anda suka video ini, klik like dan jangan sungkan untuk mencantumkan di kolom komentar jika teman-teman ada saran atau masukan. Oke, kita mulai videonya. Pertama kita akan bahas dulu informasi perusahaannya. PT Persada Makmur ini jenis usahanya adalah perdagangan umum dengan usahanya di sini adalah jual beli barang. Jadi perusahaan membeli barang dari vendor kemudian menjualnya ke toko-toko. Adapun barang yang diperjualbelikan di sini adalah barang-barang elektronik. Ya, di sini sudah tersedia untuk data masternya, terdiri dari data pelanggan, data pemasok, persediaan, saldo awal untuk piutang hutang, serta saldo awal untuk persediaan, dan terakhir ada saldo awal akun. Baik, kita mulai dengan membuat database-nya terlebih dahulu di dalam Zahir Accounting. Kita cari untuk aplikasinya, kita buka. Baik, kita mulai dengan membuat data baru, database baru, nama perusahaannya. Kita masukkan di sini adalah PT Persada Makmur. Kemudian kita input alamat perusahaannya sesuai dengan yang ada di soal. Oke, sudah kita input untuk data-data perusahaannya. Kemudian kita klik lanjutkan. Baik, di sini di dalam periode akuntansi kita harus men-setup kapan kapan perusahaan memulai menggunakan Zahir Accounting dan kapan tutup buku akhir tahunnya. Nah, kita coba lihat di sini untuk soalnya ini adalah per tahun 2024 1 Januari ya. Saldo awal 1 Januari berarti perusahaan mulai menggunakannya adalah bulan Januari. Kemudian tahun 2024 tutup bukunya adalah bulan Desember ya. Kemudian kita bisa lanjutkan. Baik, untuk departemen dan kode akun ini bisa kita lanjutkan saja. Karena tidak ada departementalisasi di dalam perusahaan ini. Kemudian kita klik proses. Ini adalah proses untuk pembuatan database-nya. Nah, di sini kita diminta untuk memilih jenis usahanya. Ya, di sini ada beberapa usaha, seperti yang tadi kita bahas, yang kita gunakan adalah yang perdagangan umum. Karena ini akan berpengaruh ke akun-akun yang nanti dibuatkan oleh Zahirnya. Jadi Zahir akan memberikan nama-nama akun sesuai dengan bidang usaha yang kita pilih. Kita lanjutkan. Yang kita pilih ya, lanjutkan proses. Nah, ini adalah sedang proses pembuatan data-data atau kode-kode akunnya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Di sini juga ada pembuatan data-data kelompok produk, kelompok harta, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai pembuatan database-nya. Kita bisa klik OK. Kemudian di setup mata uang fungsional, ini adalah mata uang yang digunakan perusahaan, mata uang dasarnya adalah rupiah, sudah betul, kita lanjutkan. Kemudian setup mata uang asing, ini jika perusahaan memiliki transaksi dengan menggunakan uang asing karena dengan uang asing. Kebetulan di dalam soal ini sepertinya tidak ada yang menggunakan uang asing, ini bisa kita skip saja, lanjutkan. Kemudian kita klik tombol selesai. Nah, seperti ini tampilan Zahir. Ini adalah menu-menunya.
menu-menu utamanya. Kemudian ini adalah menu-menu yang ada di dalam setiap menu utama, ada pembelian, penjualan, buku besar, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan untuk pembuatan data-data dulu ya. Yang pertama adalah data customer. Data customer ini kita masuk ke bagian data-data, kemudian pilih data nama alamat, kita buat baru, add data, kemudian kita masukkan C001 kodenya, ID-nya. Ini adalah nama perusahaannya Raya Power, kemudian tipenya customer, kemudian alamatnya kita isikan. Nah, di sini kita klik baru saja, jangan jangan rekam dulu ya, klik baru dulu saja. Kemudian kita masukkan yang kedua, nanti kita akan rekamnya di akhir setelah kita input semuanya ya. Jaya Lestari PT, kemudian alamatnya kita masukkan. Kalau sudah kita rekam, ini bisa kita klik ya konfirmasi. Maka di sini akan muncul dua data customer Jaya Lestari dan Raya Power PT. Kita lanjutkan ke yang kedua, ini yang sama dengan sebelumnya. Kalau ini kita buat tipenya adalah vendor ya, pemasok. Kita add data lagi, masukkan kodenya, masukkan nama perusahaannya, Multigraha PT. Kemudian kita masukkan alamatnya. Nah, di sini bisa kita klik baru lagi. Dan kita masukkan kode vendornya, nama perusahaannya Cahaya Arpa, tipenya vendor ya, maaf tadi salah, kita nanti perbaiki lagi. Untuk yang multigraha, ini kita lanjutkan dulu saja. Ya, sudah kita isi, kemudian kita rekam, konfirmasi iya. Nah, yang multigraha tadi ini harusnya adalah vendor ya, kita edit dulu. V002 harusnya V00, maaf V001 harusnya. Rekam. Nah, di sini sudah ada dua vendor, V002 dan V001. Ya, kita bisa tutup. Kita lanjutkan ke data selanjutnya adalah kita menginput data persediaan atau data nama-nama barang yang kita jual belikan. Di sini ada dua kelompok barang, barang elektronik dan barang dagang. Kemudian satuannya unit semuanya, ini adalah nama-nama produk, kemudian kodenya di sebelah kirinya. Yang pertama harus kita input adalah daftar kelompok barangnya dulu, ya, yaitu masuknya ke data-data, kemudian pilih data lain, pilih kelompok produk, kemudian yang produk satu ini bisa kita edit jadi barang elektronik ya. Kita edit kelompok barangnya jadi barang elektronik. Nah, kemudian ini bisa kita rubah kode-kode akunnya ya menjadi apa barang elektronik ya. Jadi setiap kelompok barang dia punya satu kode akun khusus untuk HPP, penjualan, dan persediaannya. Jadi untuk tiga akun ini dia akan ada kode akun khusus ya. Berarti untuk barang elektronik dia kodenya jadi satu ya. Harga pokok penjualan satu berarti ini adalah harga pokok penjualan barang elektronik. Kalau misalkan mau dirubah bisa kita rubah di sini. Bisa kita edit harga pokok penjualan barang elektronik ya. Kita rekam. Oke. Kemudian penjualannya juga sama bisa kita edit ya. Ini khusus untuk elektronik. Kita edit. Ini adalah penjualan barang elektronik. Kemudian, nah ini retro penjualan ya.
retur penjualannya dia juga masuknya ke sama ke yang ini ya. Bisa kita klik langsung saja. Jadi kalau penjualan dia menambahkan, kalau retur dia biasanya akan mengurangkan, tapi dengan akun yang sama. Jadi nanti yang akan dihitung adalah nilai netnya. Kemudian persediaan juga kita bisa ubah nama persediaannya dari persediaan satu menjadi persediaan barang elektronik agar membedakan dengan kelompok barang lainnya. Dan kita klik OK. Nah, untuk yang utang konsinyasi, utang usaha belum ditagih dan persediaan belum dibebankan ini tidak usah dirubah karena untuk semua tipe barang atau semua tipe kelompok ini sama akunnya ini. Kemudian kita coba perhatikan di sini. Di sini ada sifat persediaan ya, diklik semuanya. Kemudian sistem persediaannya, kita bisa cek di sini dia menggunakan sistem apa. Ya, sepertinya di sini di dalam soalnya tidak dijelaskan ini menggunakan metode FIFO, average atau LIFO. Berarti kita gunakan by default saja FIFO, ya. Jadi kita asumsikan untuk sistem persediaannya adalah FIFO. Kemudian kita rekam, ya. Nah, sudah ada satu tipe kelompok barang namanya barang elektronik. Kita lanjutkan ke tipe atau kelompok barang yang kedua yaitu barang dagang. Ya. Kita edit saja yang produk 2. Kita edit namanya menjadi barang dagang. Nah, harga pokoknya juga kita edit. Ini menjadi harga pokok barang dagang. Kemudian penjualan 2 juga kita rubah jadi penjualan barang dagang. Kemudian ini kita update sesuai dengan yang terbaru. Persediaan 2 kita rubah jadi persediaan barang dagang. Ya, semuanya kita rekam, kita klik ya. Kemudian ini kita tutup. Sudah kita buat tadi ada dua kelompok barang. Kemudian kita akan input satu persatu dari barang ini. Kita masuk ke data-data lagi, kemudian pilih data produk, buat baru data. Kode barang yang pertama adalah B001, deskripsinya kulkas, tipe kelompok barangnya adalah barang elektronik, ini sudah otomatis ya, barang elektronik. Kemudian satuannya adalah unit, di sini tidak ada satuannya, belum ada ya, belum ada satuannya. Berarti kita coba ulangi lagi ya, kita buat dulu satuannya, kita batalkan dulu ini, masuk ke satuan pengukuran. Nah, ini kita masukkan dulu satuannya adalah unit. Kemudian pajaknya juga kita edit dulu ya. Di sini kan ada pajaknya. Kita coba cek pajaknya. Nah, di sini masih pajak yang diminta di sini sudah 11% sepertinya ya. Di sini sudah 11% untuk pajaknya. Ya, sudah 11%. Tapi di dalam Zahir di sini dia masih 10. Nah, kita ubah dulu. Kita sesuaikan kode pajaknya menjadi 11%. Jadi 11%, diedit saja, diulangi, diketik ulang, kemudian rekam. Ini sudah 11%, kita tutup. Oke, tadi sudah kita edit untuk pajak dan satuannya. Kita ulangi lagi untuk pembuatan data produknya, masuk ke data-data, kemudian data produk, buat baru, masukkan kode barang yang pertama B001, kulkas, kemudian satuan dasarnya adalah unit,
Kemudian pajaknya adalah PAT 11%. Kemudian kita buat baru, masukkan yang kedua, B002, nama barangnya LED TV, ini juga masih barang elektronik, satuannya unit, kemudian pajaknya 10%. Kita buat baru lagi, yang ketiga adalah P001, ini adalah mesin cuci, kelompok barangnya barang dagang, satuannya unit, pajaknya sama, value added tax 10 ke 11%. Kita buat baru lagi. Yang keempat adalah P002, nama barangnya kipas angin, kode barangnya barang dagang, satuannya unit, kemudian pajaknya 11%. Nah, yang terakhir kita masukkan P003, rice cooker, barang dagang, ininya unit, pajaknya 11%. Oke, kita rekam. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 barang, B1, B2, P1, P2, P3. Oke, kita tutup. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menginput piutang, saldo awal piutang. Jadi ada dua customer di sini. Untuk Raya Power ada dua piutang, Jaya Lestari ada satu piutang. Ini adalah nilai piutangnya 1 juta, 2 juta, dan 2,5 juta. Baik, untuk input saldo awal, kita masuk ke setting, kemudian pilih saldo awal piutang, dan kita buat baru, pilih nama perusahaannya adalah PT Raya Power. Raya Power PT. Tanggal invoice-nya kita input yaitu tanggal 29 Desember 2023. Ya, 29 Desember 2023. Kemudian piutangnya adalah 1 juta, invoice-nya INP strip 01. Ini 1 juta. Ya, kita rekam. Kemudian kita buat yang kedua, masih Raya Power. Tanggal invoice-nya adalah 31 Desember 2023. Nomor invoice-nya INP 02, totalnya 2 juta. Terakhir adalah Jaya Lestari. Nah, kita buat baru lagi. Pilih Jaya Lestari. Kemudian tanggal invoice-nya adalah 31 Desember juga. Nomor invoice-nya INP strip 03. Sebesar 2.500.000. Kemudian di sini totalnya 5.500.000 ya. Sudah sesuai 225, 5.500.000 totalnya. Kita tutup. Kemudian kita lanjutkan ke saldo awal hutang. Ini juga sama seperti tadi, masuk ke setting, saldo awal, pilih saldo awal hutang usaha. Kita buat baru. Nama usahanya yang pertama adalah Multigraha. Tanggal invoice-nya 31 Desember 2021 Desember 2023. Kemudian invoice-nya kita masukkan di NP slip 01 dan hutangnya totalnya adalah 5 juta rupiah. Kita rekam. Kemudian yang kedua Cahaya Arfa 30 Desember. Kita buat baru. Cahaya Arfa 30 Desember PNP 02 sebesar 5 juta juga.
Oke, kita tutup untuk saldo awal hutang. Kita lanjutkan ke saldo awal persediaan. Sama seperti tadi, masuk ke setting, pilih saldo awal, dan saldo awal persediaan. Yang pertama barangnya adalah kulkas B001. B001, stok awalnya 10 unit, harganya 5 juta. Stok awalnya 10 unit, harganya 5 juta. Berarti totalnya 50 juta ya. Kemudian LED TV jumlah 10, harganya 2 juta. LED TV jumlahnya 10, harganya 2 juta. Kemudian yang ketiga adalah mesin cuci P01. Stoknya 10, harganya 4 juta. Kemudian kipas angin harganya 1 juta. Kemudian terakhir adalah rice cooker harganya 500.000. Ya, totalnya di 125 juta ya. Sudah sama 125 juta total di bawah ini. Kita tutup. Nah, kalau ada konfirmasi seperti ini adalah proses update hitung persediaan. Kita iakan. Hmm, kita klik OK. Nah, kita kembali lagi. Kita masuk ke saldo awal akun. Ya, kita coba sesuaikan dulu di sini nama-nama akunnya. Kita masuk ke data-data, kemudian data rekening. Ya, di sini kas kecil sudah sama, kas kecil. Kemudian ada kas Bank BCA. Nah, di sini banknya kita coba ubah, edit jadi Bank BCA. Kemudian piutang dagang. Nah, piutang di sini masih piutang usaha. Kita edit jadi piutang dagang. Kemudian cadangan kerugian piutang sudah ada ya, cadangan kerugian piutang. Persediaan barang elektronik di sini sudah ada juga. Persediaan barang dagang sudah ada. Kemudian kendaraan sudah ada biasanya kalau kendaraan. Nah, di sini ada kendaraan. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sudah ada. Kemudian akumulasi penyusutan harta lainnya di sini nol, tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan ke utang dagang. Di sini utang usaha. Kita edit jadi utang dagang. Kemudian uang muka penjualan. Di sini harusnya sudah ada ya. Uang muka penjualan sudah ada. Kemudian modal disetor saham. Modal disetor sudah ada. Saham biasa sudah ada. Laba ditahan, historical balancing. Laba ditahan dan historical balancing. Ya, ada laba ditahan, ada historical balancing. Oke, kita lanjutkan untuk proses setup atau menginput saldo awal akunnya. Tadi kita baru merubah nama-nama akunnya. Nah, sekarang kita setting untuk saldo awal akunnya. Masuk ke setting, saldo awal akun. Kemudian kita masukkan sesuai dengan saldo awal yang ada di neraca per 1 Januari 2024. Kas kecilnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian kasnya 50 juta. Kemudian bank BCA-nya 100 juta. Kemudian piutang dagangnya 5.500.000. Kemudian cadangan kerugian piutangnya 0. Kemudian persediaan barang elektroniknya 70 juta. Persediaan barang dagangnya 55 juta.
Kemudian kendaraannya 150 juta. Ya, ini kita bisa tab ya teman-teman ya, menggunakan tombol tab agar turun ke bawah ya. Agar bisa turun, bisa naik ke atas, tombol atas, atas bawah, atas atau bawah, bisa juga tab ya. Jadi saya biasa menggunakan tab agar lebih mudah. Di sini kendaraan totalnya 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya di sini minus 18.750. Kemudian utang dagangnya 10 juta. Kemudian modal disornya 307 juta. 307 juta. Kemudian laba ditahannya 99.750. 99.750.723. Nah, pastikan teman-teman ketika kita sudah sampai dengan di akhir di sini, input semua saldonya, pastikan nilai selisihnya di sini adalah 0. Kalau misalkan di sini ada nilainya, maka itu menunjukkan saldo kita tidak balance antara debit dan kreditnya. Itu terjadi karena apa? Itu biasanya terjadi karena kita salah input saldo awalnya. Bisa jadi salah nominal, kebanyakan angka 0, atau kekurangan huruf angka 0 ya. Ya, maka biasanya di sini akan menjadi tidak balance atau ada muncul nilainya di sini. Kalau sudah 0 berarti sudah tidak ada selisih dan sudah balance. Kalau kita contohkan misalkan di sini kita isi sahamnya jadi 100 rupiah atau 100.000 misalkan. Nah, maka di sini akan jadi selisih 100.000 gitu ya. Karena ini salah, dia tidak ada di dalam saldo awal akunnya. Nah, kita kosongkan, nah ini jadi 0. Oke, kita rekam saldo awalnya. Nah, itu adalah proses input saldo awal akun, kemudian kita proses input data harta tetap. Ini masuk ke data-data, ini data harta tetap. Ini untuk apa? Data harta tetap ini adalah untuk perhitungan penyusutan per bulan. Jadi perhitungan penyusutan per bulan dia akan berdasarkan data harta tetap ini. Oke, kita add baru, namanya adalah mobil Xenia. Kelompoknya adalah kendaraan roda 4. Harga belinya 150 juta. Nilai residunya 0, dibelinya tanggal 1 Januari 2023. Kemudian masa manfaatnya 8 tahun, sudah betul. Kemudian penyusutannya adalah straight line method, kalau di garis lurus. Oke, kita rekam. Nah, di sini sudah muncul harga 110 juta, pembelian 1 Januari. Maaf, belinya kayaknya salah ini. Kita coba edit lagi. Edit data. Ini harusnya 2023 belinya. Nah, tidak bisa di-input ya. Jadi kita hapus dulu saja. Kita hapus dulu. Kita coba tutup. Masuk ke data harga lagi. Kita buat baru. Karena yang tadi salah ya. Salah tanggal pembeliannya. Ini mobil seminya. Kelompoknya benar roda 4. Tanggal belinya adalah 1 Januari 2023 harusnya. Kita rubah jadi 3. Harga belinya 150 juta. Nilai residu 0. Metodenya garis lurus. Dan kita rekam. Oke, di sini penyusutannya adalah 18 juta ya. Sudah sama dengan yang saldo awal akun tadi. Penyusutannya 18 juta. Sudah sesuai berarti. Ini kita tutup. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi-transaksi. Baik, sebelum kita masuk ke transaksi, teman-teman, kita pastikan dulu ya, saldo awalnya sudah betul.
sesuai dengan di soal. Caranya masuk ke laporan, kemudian pilih laporan keuangan, pilih neraca saldo boleh, atau neraca standar juga boleh. Kemudian kita pilih bulan Januari 2024. Nah, kita cek untuk saldo awalnya. Kita bandingkan ini dengan yang saldo awal akun di soal yang tadi yang ini. Harusnya ini sama persis ya. Kas kecilnya 5 juta, kasnya 5 juta, bank BCA 100 juta, piutang dagangnya 5 juta 500, persediaan barang elektronik 70 juta, persediaan barang dagang 55 juta, kemudian dan lain sebagainya. Ini pastikan sudah betul untuk em, saldo awal akunnya dengan yang ada di soal. Di sini modal store-nya 100 juta, laba ditahan 99750. Oke. Oke, di sini sudah balance harta dan kewajiban serta modalnya 416.750. Kalau sudah sesuai, maka kita bisa masuk ke transaksi-transaksi. Baik, kita masuk ke transaksi yang pertama, transaksi sewa dibayar di muka. Ya, perusahaan membayar sewa gedung, eh, pembayarannya dengan menggunakan bank BCA 1 Januari 2024 kepada PT Mega Home. Ya, kita coba lihat di data-data ada tidak Mega Home, tidak ada ya. Nah, berarti kita buat baru PT Mega Home-nya dulu. Di sini berarti Mega Home ini adalah vendor ya. Vendor berarti I strip 003 ya, karena tadi baru ada dua kalau tidak salah. Nama perusahaannya adalah Mega Home PT. Alamatnya kita masukkan. Kemudian kita masukkan untuk sini ada nomor telepon ya. Nomor teleponnya bisa kita masukkan juga. Kemudian kita rekam. Nah, di sini ada PT Mega Home vendor. Kita tutup. Kemudian kita lanjutkan untuk pembayaran ya. Masuk ke kas bank ya. Karena ini pembayaran sewa berarti masuk ke kas bank. Sewa dibayar di muka ya. Pilih kas keluar. Kemudian buat baru. Nah, ini masuknya ke akun BCA karena dibayarnya menggunakan bank BCA ya. Penerimanya adalah PT Mega Home. Tanggalnya 1 Januari 2024, 01/01/2024. Kemudian kodenya kita masukkan ke sewa dibayar di muka ya. Cari sewa dibayar di muka. Ini kan jurnalnya ketika kita bayar sewa, sewa dibayar di muka pada bank ya. Banknya berkurang. Nilainya, pengurangannya banknya adalah 24 juta. Jadi ini untuk 4 tahun, untuk 1 tahun betul-betul. 1 tahun lamanya ya. Sebesar 24 juta. Klik di sebesar sampai dia muncul 24 juta. Tulisan hurufnya juga 24 juta. Kemudian kita klik rekam. Ya, ini kita batalkan. Nah, ini adalah tanda kalau sudah diposting ya. Kita bisa lihat jurnal vouchernya. Sewa diberi muka pada Bank BCA senilai 24 juta. Ya, itu jurnal umumnya. Baik, di sini sudah kita input untuk transaksi nomor 1. Kita lanjut ke transaksi nomor 2, pembelian aset. Pembelian aset di sini kita beli laptop Asus 1, harganya 5 juta, PPN-nya 11%, total pajaknya 510.000, total setelah pajaknya 5.510.000. Oke, di sini ada termin 2/10, N/30 berarti pembeliannya secara kredit ya, secara kredit. Nah, kalau pembelian secara kredit dan ada PPN-nya, saran saya menggunakan menu pembelian agar kita bisa masukkan PPN. Ya, masuk ke invoice pembelian, kemudian buat baru. Nama perusahaannya adalah Electronic Solution, PT Electronic Solution. Kita buat baru dulu di sini. Berarti P004. Electronic Solution vendor. Kemudian kita rekam saja langsung dan kita gunakan. Kemudian tanggal fakturnya adalah tanggal 2 Januari 2024.
Kemudian untuk nomor rekening, untuk ininya kita klik jasa ya, karena kita harus input manual, jadi kita klik jasa. Dan deskripsi pesanannya kita masukkan di sini adalah laptop Asus. Kodenya, kode akunnya masukkan ke peralatan ya. Kita cari peralatan. Di sini ada mesin peralatan, kita gunakan ini saja. Kita tidak perlu buat baru. Diterimanya satu, harganya adalah 5 juta. Pajaknya kita input agar muncul. Totalnya setelah pajaknya adalah, kita bisa klik di sini ya, 5.550.000. Sudah sesuai, kemudian kita masukkan terminnya 2/10 N/30. Masukkan di bagian ini, berarti hari diskonnya adalah 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%. 2%, 2/10 N/30. Tidak ada denda, kita oke kan. Tanggal pengiriman kita infokan saja, kita sesuaikan saja dengan tanggal catatan transaksi ya, yaitu 2 Januari. Baik, kita rekam. Nah, setelah kita masukkan ke data harta tetap, ke pembelian secara kredit, invoice-nya, artinya kita beli secara kredit, ini jumlah vouchernya, mesin peralatan bertambah, PPN bertambah, hutang dagang bertambah, 5.550.000. Nah, selain kita buat jurnalnya, kita juga harus menginput data harta tetap yang baru kita beli tersebut ke data-data harta tetap. Agar apa? Agar nanti bisa dihitung, diakumulasikan penyusutan untuk barang atau untuk aset yang baru ini ke dalam perhitungan penyusutan per bulan untuk semua aset tetap. Kita masuk ke data harta tetap, kita buat baru, namanya adalah laptop Asus. Kelompok barangnya adalah mesin dan peralatan. Tanggal belinya 2 Januari 2024. Harga belinya adalah 5 juta ya. Kenapa tidak dimasukkan PPN-nya? Karena PPN-nya diklaim sebagai pengurang PPN keluaran. Ya, karena ini PPN masukan. Nah, PPN masukannya diklaim sebagai pengurang PPN pengeluaran. Makanya tidak diakui lagi di depresiasinya karena sudah sudah diklaim ke dalam pengurang PPN keluaran. Ya, sudah diakumulasikan ke dalam PPN perhitungan PPN bulanan. Jadi tidak lagi didepresiasikan karena nanti akan jadi double bebannya. Baik, kemudian nilai residunya 0 saja. Kemudian umur ekonomisnya 4 tahun ya sesuai dengan by default. Kemudian kita rekam. Nah, teman-teman untuk yang baru biasanya dia akan terhitung tanggalnya 1970 ya. Ini tidak apa-apa. Nanti dia kalau sudah tutup buku dia akan dengan sendirinya menyesuaikan dengan tahun atau periode kita berjalan. Oke, itu transaksi nomor 2. Kita lanjutkan ke transaksi nomor 3, pembayaran piutang dari PT Raya Power sebesar 3 juta. Ini untuk invoice 1 dan invoice 2 tanggal 2 Januari 2024. Oke, pembayaran piutang dia berarti masuk ke penjualan. Kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Kemudian buat baru. Kemudian di sini kita pilih dari Raya Power. Tanggal 2 Januari 2024. Kemudian kita ambil invoice-nya, invoice 1 dan invoice nomor 2. Totalnya adalah 3 juta ya. 3 juta rupiah. Kita rekam. Kita coba lihat jurnal vouchernya. Bank BCA-nya bertambah, piutang dagangnya berkurang 3 juta. Oke. Kita lanjutkan transaksi selanjutnya yaitu pembayaran hutang. Nah, di sini kita membayar PT, kita membayar kepada PT Multigraha atas invoice nomor 1 menggunakan Bank BCA tanggal 5 Januari 2024. Jadi ini masuk ke pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Buat baru,
Kemudian nama perusahaannya adalah Multigraha, PT Multigraha. Tanggalnya 5 Januari 2024. Nomor invoice-nya kita panggil, yaitu nomor 1. Kemudian dibayarnya 5 juta, kita klik sebesar, sudah masuk 5 juta, kemudian kita rekam. Kemudian, maaf, di sini jumlah bayarnya 3 juta ya. Saldonya 5 juta, tapi jumlah bayarnya 3 juta. Berarti kita sesuaikan dulu, kita edit ya. Ini jumlah bayarnya adalah 3 juta, bukan 5 juta ya. Berarti masih ada outstanding, atau masih ada sisa sebesar rubah nominal. Seandainya ada outstanding sebesar 2 juta karena baru dibayar 3 juta untuk yang invoice nomor 1 ini. Untuk melihatnya bisa kita masuk ke pembelian, kemudian hutang usaha yang PLT Multigraha ya, dia 5 juta di sini sudah dibayar 3 juta, saldo hutangnya jadi 2 juta ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 adalah penjualan barang secara kredit. Ya, di sini ada terminnya. Tandanya di sini ada terminnya. 2/10 N/30. Kemudian ini dijual kepada PT Raya Power. Marketingnya Bapak Ahdan. Kemudian perusahaan di sini ada uang muka, menerima uang muka sebesar 7.400.000. Oke. Nah, yang pertama harus kita input adalah uang mukanya dulu. Ya, uang mukanya dulu kita input. Kita masuk ke penjualan, kemudian pilih uang muka penjualan, kita buat baru, masuknya kita mungkin masukkan ke kas saja ya, untuk uangnya kita masuk ke kas, pelanggannya adalah PT Raya Power, kemudian kita masukkan di sini tanggalnya adalah tanggal 5 Januari 2024, 5 Januari 2024 sebesar 7.400.000. Kita rekam. Nah, di sini sudah ada uang mukanya. Kita coba lihat jumlah vouchernya. Kas pada uang muka penjualan sebesar 7.400.000. Ya. Kita tutup. Kemudian kita input invoice kreditnya, ya, invoice penjualannya. Masuk ke penjualan dan invoice penjualan. Kita buat baru. Masukkan nama perusahaannya adalah Raya Power. Kemudian selanjutnya kita isi tanggalnya 5 Januari 2024. 5 Januari 2024. Kemudian kita pilih di sini nama barangnya. Ya. Yang pertama adalah kulkas dan mesin cuci. Kulkas, harganya yang dikirimnya 5, harganya adalah 8 juta. Pajaknya 10%, 8 kali 5 40 juta, pajaknya 11%, berarti di sini totalnya adalah 44.400.000. Kita tambahkan lagi satu item barang lagi. Yang kedua adalah P001, yang dikirimnya juga 5, harganya 6 juta. Ya, di sini ada biaya pengantaran. Biaya pengantaran ini kita masukkan ke pendapatan lain, karena ini biaya pengantaran, pendapatan atas kita memberikan jasa pengantaran. Di sini totalnya adalah 400.000 ya. Kemudian di sini ada uang muka. Nah, uang muka ini bisa kita klik ya di tanda warna biru. Kemudian kita pilih yang 7.400.000, kemudian oke. Nah, dia akan menyesuaikan total saldo terhutangnya jadi 70.700.000. Ya, sudah sama 70.700.000. Nah, oke.
Ya kalau misalkan tadi perlu, kita bisa ini ya, kita bisa add set up untuk termin pembayarannya tadi 2/10 N/30. Di sini berarti kita sudah ubah 10, 30, 2, 0. Ya, ini kita reka. Oke, tidak bisa ya, karena sudah diposting. Jadi tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi untuk transaksinya, meskipun terminnya tidak kita input ya. Itu karena sebenarnya tidak ada pembayaran lagi untuk yang ini. Oke. Tapi kalau misalkan pun nanti dibayar, maka kita bisa hitung secara manual untuk kalau misalkan dia ada potongan 2% ya, di dalam diskonnya kita bisa input secara manual. Kalau misalkan dia bayarnya kurang dari 10 hari dari tanggal 5 Januari. Ya, jadi dibayarnya sebelum 15 Januari, maka dia akan dapat 2% dan bisa kita hitung manual. Ya, yang tadi tidak bisa kita edit karena sudah ada uang mukanya. Ya, kita tidak bisa diedit lagi. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-6, ini adalah transaksi pembayaran biaya bensin. Ya, ini digunakan 500.000 berarti menggunakan kas ya, menggunakan kas di sini infonya. Berarti kita masuk ke kas bank, kas keluar, buat baru, kita pilih kas di sininya. Penerimanya adalah Bapak Dimas ya. Kita bisa buat baru. Ini adalah tipenya employee Dimas. Ya, kita pilih. Kemudian tanggalnya 8 Januari 2024. Kemudian kita masukkan di sini, kita cari kodenya untuk beban bensin, parkir, dan tol. Beban itu berarti masuk ke kode 5 ya. Hmm. Ya, di sini beban bensin, parkir, dan tol. Tidak ada ya, beban bensin, parkir, dan tolnya tidak ada. Mungkin kita masukkan di nomor 36 ya, 620036 di sini. Kita buat baru. Klasifikasinya adalah beban. Kita coba lihat kodenya adalah 62 ya. Berarti 62 ini masuk ke dalam subklasifikasi. Kita coba lihat. Kita buat baru 62 harusnya. Berarti beban asma jabatan 51. Beban pemasaran 61. Beban administrasi. Nah, ini 62 ya. Administrasi dan umum. Ya, berarti 062. Beban administrasi dan umum. Ini berarti kita masukkan namanya adalah beban bensin, parkir, dan tol. Nah, pemilihan klasifikasi ini teman-teman bisa berdasarkan perusahaan sendiri ya. Jadi bisa masuk ke dalam beban, beberapa beban tadi. Ini kita contohkan masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Kita rekam, ya kita gunakan ini, dia kodenya 41 setelah beban perlengkapan, kemudian beban bensin, parkir, dan tol. Ya. Kemudian kita masukkan di sini nilainya adalah 500.000. Kemudian sebesarnya kita klik, kemudian kita rekam. Nah, kita bisa lihat jurnalnya di sini. Beban bensin, parkir, dan tol pada kas sebesar 500.000. Oke, kita coba masuk lagi ke soalnya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke nomor 7. Di sini ada pendapatan jasa diterima secara tunai 9 Januari 2024 menggunakan Bank BCA dari PT Raya Power. Dan di sini ada jasa klaim pendapatan jasa. Berarti kita masuk ke penjualan, kemudian invoice penjualan, buat baru. Oke, kita pilih Raya Power, tanggalnya 9 Januari 2024.
9 Juni 2024, kemudian kita pilih yang jasa, checklist. Deskripsinya kita masukkan jasa clean. Kodenya adalah kita pilih pendapatan jasa ya. Kita cari biasanya dia kodenya adalah kode 4 pendapatan jasa, pendapatan itu ya. Ini berarti di sini antara ini pendapatan lain, penjualan barang dagang, potongan penjualan pendapatan lain. Mungkin kita masukkan ke pendapatan lain saja ya. Kita masukkan ke pendapatan lain, kemudian dikirimnya 5 ya. Maaf, dikirimnya 50, harganya adalah 500.000. Totalnya adalah ada pajak 11%, kita masukkan pajaknya. Berarti totalnya 27750, 27750. Sudah sama ya, 27750 kita rekam. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor, maaf, kita coba edit lagi ya tadi ya. Yang 27750 ini kita coba lihat. Nah, ini tunainya belum di checklist ya. Tunainya belum di checklist. Jadi di sini karena penjualannya secara tunai maka harus di checklist cash ya, Bank BCA. Ini masuknya ke Bank BCA. Ini kita coba lihat di sini. Ini masih ke kas. Kita masukkan ke Bank BCA. Kita lanjutkan. Jadi cara merubah banknya di situ ya teman-teman ya. Masuk ke ini, yang di sini total setelah pajak, ini namanya masukkan ke Bank BCA. Ini kita masukkan ke Bank BCA di sini. Dan kita rekam. Jadi kita ubah Bank BCA. Kita pastikan lagi transaksinya, jurnal vouchernya. Di sini sudah masuk ke Bank BCA, PPN keluaran bertambah, pendapatan lain bertambah 25 juta. Oke, kita tutup. Kita masuk ke transaksi nomor 8, penambahan modal dari pemilik. Ya, di sini Bu Erlin pemiliknya menambahkan modal sebesar 100 juta rupiah. Berarti ada kas masuk ya. Masuk ke kas bank, pilih kas masuk. Kemudian kita buat baru. Nah, di sini darinya adalah dari Bu Erlin karena belum ada kita buat baru. Ini adalah tipenya adalah other Hot strip 002. Hot strip 002 Bu Erlin. Bu Erlin. Kita rekam. Kemudian kita pilih Bu Erlinnya. Tanggalnya adalah 10 Januari 2024. Kemudian di sini kita masukkan modal ya, karena penambahan modal berarti kita masuk ke modal, penambahan modal. Modal itu kode 3, modal di store tuh. Sebesar 100 juta rupiah. Dan kita rekam, kita klik sebesarnya dulu, baru kita rekam. Ini adalah jurnal vouchernya. Bank BCA bertambah, modal store bertambah. Kita lanjutkan ke transaksi nomor 9. Ini adalah pembelian secara kredit. Di sini ada terminnya 2/10 N/30. Kemudian di sini ada biaya pengantaran 500.000. Total jenis barangnya ada 3. Ya, berarti kita masuk ke pembelian, kemudian invoice pembelian. Kita buat baru. Nama pemasoknya adalah Cahaya Arpa. Nah, sudah ada Cahaya Arpa. Tanggal 11 Januari 2024. Kemudian ini tidak ada jasanya, maka kita checklist. Kemudian nama barangnya, pertama nama mesin cuci. Diterimanya 10. Harganya 4 juta, sudah betul. Yang kedua adalah kipas angin 10, harganya 1 juta. Terakhir adalah
rice cooker 10, harganya 500.000, PPN 11%. Kemudian ada biaya pengantaran 500.000, kita masukkan di sini. Totalnya jadi 61550, 61550. Betul? Ya, kemudian kita rekam. Nah, di sini tadi ada termin ya. Bisa kita edit sebetulnya, kita terminnya dengan kita cahaya orang ini karena tidak ada uang muka ya. Kita coba lihat 10, 32%. Update termin. Ya, sudah bisa. Ya, kita rubah. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor eh, transaksi nomor 10, pendapatan jasa servis dan barang. Ini ada dua jenis ya. Ada pendapatan jasa servisnya juga, ada pendapatan atas penjualan barangnya juga. Ini tanggal 17 Januari menggunakan kas tunai menggunakan BCA dari Bapak Ahdan. Ini jualnya oleh Bapak Ahdan. Jadi kita pilih ke bagian penjualan, kemudian invoice penjualan, kita buat baru, nama pelanggannya adalah Jaya Lestari ya, customernya adalah Jaya Lestari. Kemudian tanggal fakturnya 17 Januari. Kemudian jasanya kita masukkan dulu ya. Di sini tunainya kita checklist juga. Jasanya yang pertama adalah jasa servis mesin cuci. Kodenya kita masukkan ke pendapatan jasa. Ya, karena tidak ada pendapatan jasa, kita masukkan saja ke pendapatan lain teman-teman ya. Kemudian di sini ada dua alternatif. Kita masukkan ke penjualan dengan merubah menjadi pendapatan jasa, atau kita masukkan ke pendapatan lain. Ya, ini alternatif saja, tapi teman-teman bisa memilih antara dua itu. Ya. Kemudian dikirimnya di sini adalah dua, harganya 500.000, pajaknya dari Editex 10%. Kemudian yang kedua adalah mesin cuci. Nah, ini kita bisa masuk ke stock list. Mesin cuci. Oke. Mesin cuci harga satuannya adalah 6 juta. Dua unitnya 2. Kita hapus ini kelebihan banyak barisnya, kita hapus satu. Ya, di sini sudah ada jasa. Kemudian apa untuk yang penjualan produk ya. Ada dua kode 20. Dikirim 2 6 juta. Jadi 100, jadi 12 juta. PPA platnya 20, 10 11%. Kemudian di sini kita coba cek. Sebetulnya berarti di sini 13 juta ya. 13 juta tambah 1.300.000, jadi ya betul, ini sudah betul ya. Angkanya sudah termasuk pajak. Oke, tanggal pengirimannya kita sesuaikan menjadi 17 Januari juga. Kemudian salesman-nya di sini adalah Bapak Ahdan, kita buat baru. Kemudian kita rekam. Kita coba lihat fakturnya. Kasnya bertambah. Oh, di sini harusnya kasnya ke BCA ya. Kita coba edit dulu. Di sini kasnya ke BCA harusnya.
update bank. Kita coba cek lagi. Bank BCA-nya pertama 14.430.000, PPN keuangan bertambah, penjualan barang dagang 12 juta, dan pendapatan lain 1 juta. Batalkan. Sudah betul ya, 1 juta dan 12 juta ditambah PPN jadi 14 juta, 13 juta 430.000. Oke, ini adalah transaksi nomor 11, penyesuaian barang rusak. Ditemukan dua rice cooker rusak, dialokasikan ke penyesuaian persediaan. Oke, kita masuk ke persediaan, kemudian penyesuaian persediaan, penyesuaian barang atau penyesuaian persediaan kita buat baru tanggal 26 Januari 2024. Kemudian kode barangnya kita masukkan di sini adalah rice cooker. Jumlah barangnya minus 2 ya, karena berkurang. Satuan unit, akunnya penyesuaian persediaan. Nah, ini. Kemudian kita coba rekam. Coba lihat jurnalnya. 1 juta dan 1 juta ya, karena harganya sebetulnya 500.000. Jadi dia rugi 1 juta. Seperti itu. Karena barangnya rusak. Kemudian transaksi nomor 12. 12 ini adalah penjualan tunai kepada Media Tools. Secara tunai, marketingnya Bapak Bayu, 30 Januari 2024. Di sini tidak ada uang membuka, tapi ada biaya pengantaran. Oke, berarti kita masuk ke penjualan, buat baru, invoice penjualan. Ya, kita buat baru, namanya kita buat lagi, Media Tools. Ini tipenya customer C strip 003. Ya, karena baru ada dua. Media Tools, kemudian rekam. Ya, Media Tools ini penjualnya tanggal 30 Januari. Ini jasanya di unchecklist, tunainya tetap. Nama barangnya yang pertama adalah kulkas sebanyak 4 unit. Harganya 8 juta. 32 juta jadinya dengan pajak. Kemudian yang kedua adalah LED TV. Dijualnya 5, harganya 3 juta. Kemudian di sini kita masukkan biaya lain-lainnya adalah 500.000. Kemudian masuknya ini ke kas ya. Ini masuknya ke kas mungkin ya, maksudnya ya. Ke kas, kita lanjutkan, dia sudah ke kas. Kemudian 52670 sudah sama betul. Salesman-nya di sini ada yang baru, yaitu Bapak Bayu ya, kita buat baru. Paling 3 Bayu, dan rekam. Kemudian kita pilih tanggal pengirimannya, kita masukkan di sini 30 Januari juga. Kemudian rekam. Setelah itu kita masuk ke transaksi nomor 13. Ini adalah penerimaan pendapatan bunga bank. Ya, jadi kita menerima bunga dari bank 31 Januari 2024 sebesar 1.200.000. Nah, kita harus buat dulu bank BCA-nya. Kodenya ADER 01. Jadi kita buat data-data dulu, masuk ke data dan alamat, buat baru. Ini ADER. Jadi sepertinya kayaknya O002 ya, karena 01 udah tadi kan. O002. Bank BCA. Kita rekam.
Kemudian kita masuk ke kas bank, kemudian kas masuk, buat baru dari Bank BCA tanggal 31 Januari. Kode ini masuk ke pendapatan bunga. Sini ada beban bunga ya. Beban bunga tapi tidak ada pendapatan bunga sepertinya. Kita buat baru saja. Hmm, Tidak bisa ya, karena ini kita hapus saja salah satu beban iklan dan promosi kita hapus ya. Oke, kita coba batalkan dulu. Kita hapus dulu salah satunya karena di sini sudah lewat dari 100 makanya dia tidak bisa buat akun baru ya. Kita hapus akun yang sekiranya tidak diperlukan. Nah, VPN ini kita hapus saja agar di sini sudah hapus seluruh data. Nah, kita buat lagi yang tadi. Kita buat dulu data apa? Data rekeningnya. Kita buat baru. Di sini masuknya ke pendapatan pendapatan luar usaha ya. Namanya adalah pendapatan bunga. Kita rekam. Nah, baru kita buat penyesuaian untuk pendapatan bunganya. Ini kita masukkan Bank BCA tanggal 31 Januari 2024. Kodenya pendapatan bunga yang tadi kita masukkan. Kemudian nilainya adalah 1.200.000. Sebesar 1.200.000 kita rekam. Kemudian kita coba lihat untuk jurnal bocornya 1.200.000 sudah betul ya. Kemudian kita batalkan. Baik, selanjutnya adalah alokasi sewa per bulan. Jadi tadi di awal kita ada pembayaran sewa sebesar 24 juta untuk 12 bulan. Nah, untuk bulan Januari ini berarti kita harus hitung 24 juta dibagi 12. Jadi alokasinya adalah 2 juta. Ini masuk ke dalam penyesuaian. Untuk penyesuaian masuk ke buku besar, kemudian pilih jurnal umum. Ya, kita buat baru tanggal 31 Januari 2024. Ini kita keterangannya tambahkan alokasi sewa per bulan. Ya, kita masukkan di sini berarti beban sewa ya. Kita cari ada beban sewa kantor sebesar 2 juta. Kemudian sewa dibayar di mukanya berkurang 2 juta. Sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Udah, kemudian kita rekam. Kita coba lihat jurnalnya. Ya, di sini ada 2 juta ya, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, itu teman-teman untuk PT Persada ya. Selanjutnya kan kita harus buat laporan keuangan ya. Sebelum buat laporan keuangan, biasanya kita harus buat dulu jurnal penutupnya. Ya, bukan jurnal penutup, tapi closingnya tutup bukunya ya. Jadi kita harus tutup buku dulu, ya tutup buku akhir bulan. Oke, kita lanjutkan proses, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan lagi. Nah, ini sebetulnya tidak ada transaksinya, tapi kita perlu masukinnya ke dalam laba rugi selisih kurs ya, agar ini bisa jalan terus untuk closingnya. Meskipun tidak ada transaksi terkait dengan valuta asing. Kita lanjutkan proses. Oke. Nah, ini saya lanjutkan proses perhitungan saldo akhir akun bulan Januari ya.
Nah, kalau masuk ke dalam bulan Februari kita ini tidak, karena hanya sampai Februari saja. Baik, yang pertama adalah kita coba lihat laporan. Oh ya, setelah tutup buku, biasanya dia akan muncul di dalam jurnal umum itu adalah jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian di sini bisa kita filternya kita rubah. Misalkan ini kan dari Februari ya, kita misalkan sampai dari Januari lah, dari Januari. Nah, maka di bulan Januari ini ada penyusutan bulan Januari ini. Ini adalah jurnal otomatis yang dibuat ketika kita melakukan proses tutup buku, ya, tutup buku. Nah, kita bisa lihat neraca, maaf, kita bisa lihat laba rugi standarnya bulan Januari. Nah, ini adalah laba rugi standarnya. Ada pendapatan barang elektronik, pendapatan barang dagang, pendapatan lain. Ini dari pendapatan biaya angkut dan pendapatan jasa ya, pendapatan lain ini. Kemudian ada harga pokok penyesuaian persediaan, beban pengiriman, kemudian ada beban sewa kantor, beban bensin parkir dan tol, beban penyusutan mesin peralatan, beban penyusutan kendaraan. Ini dari yang baru ya, 104.000 ini dari yang baru, dari laptop. Kemudian ada pendapatan bunga. Total labanya adalah 68.433.333,33. Ya, kita coba lihat laporan lainnya untuk neraca standar. Kita coba buka sampai dengan Januari 2024. Oke, ini neraca standarnya. Kita coba lihat dulu di akhir. 60 juta 433.000 ya. Laba tahun berjalan ini adalah laba bulan Januari ya. Harusnya sama dengan yang ini. 60 68 ya laba bersihnya. Kita coba lihat lagi. Untuk laporan neraca standarnya harus sama 68 ya. Hmm, ya, ada perbedaan di sini 658 dengan 666. Ini tidak sinkron ya. Kita coba ada perbedaan harusnya di sini laba tahun berjalannya ini 68 sama dengan laba bulan Januari. Kita coba lakukan hitung ulang. Nah, ini adalah salah satu cara teman-teman kalau tidak sinkron saldo akhirnya, kita bisa menggunakan alat bantu ini ya. Alat bantu hitung ulang saldo akhir akun. Ya. Kita coba alat bantu hitung ulang saldo akhir akun. Oke, kita coba ini dulu. Apa? Setting ya. Kita setting setup informasi perusahaannya. Kita masukkan lagi ke bulan Januari. Ya. Lanjutkan proses. Kita hitung ulang saldo akhir akun. Oke, kita coba lihat lagi laba rugi standarnya. Di sini total laba rugi standar 68.443. Kita coba lihat neraca standarnya. Nah, ini sudah betul ya. 68.433. Ya, untuk ininya. Ininya juga sudah balance. Total hartanya 6666.333 dan total kerugiannya 666333. Nah, ini sudah betul ya, teman-teman. Untuk laporannya berarti seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba lihat laporan lainnya. Misalkan daftar jurnal semua transaksi ya. Kita bisa filter 1 Januari sampai 31 Januari 2024. Ini adalah daftar jurnalnya seperti ini. Secara historis dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya. 31 Januari. Nah, 31 Januari ini ada penyusutan
bulan Januari yang tadi kita buat secara otomatis menggunakan menu penutup buku. Baik teman-teman, sekian untuk video pembahasan soal PT Persada Makmur tahun 2024. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan berhasil ujiannya. Sekian dari video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.